Assalamualaikum, para wanita kuat. Kamu adalah inspirasi bagi banyak orang, bahkan tanpa kamu sadari. Teruslah bersinar, dan jangan pernah berhenti bermimpi. Jangan lupa subscribe channel ini, dan berikan like, agar kita bisa terus berbagi cerita inspiratif lainnya. Nama saya Citra. Saya berusia 32 tahun, seorang wanita karier yang bekerja di sebuah perusahaan pemasaran digital ternama di Jakarta. Saya tinggal di sebuah rumah mewah 2 lantai di kawasan elit Tangerang, tepatnya di daerah Gading Serpong. Lingkungan ini adalah impian banyak orang. Pohon-pohon rindang yang tertata rapi di sepanjang jalan, gerbang-gerbang besar dengan pengamanan ketat, dan suasana yang tenang meskipun hanya beberapa kilometer dari hiruk-pikuk ibu kota. Rumah ini, yang sekarang menjadi tempat yang seringkali membuat saya merasa seperti tamu asing di rumah sendiri, adalah hasil kerja keras saya selama bertahun-tahun. Sejak menikah dengan Aditya 5 tahun lalu, saya memutuskan untuk menginvestasikan tabungan saya ke dalam properti ini. Aditya, suamiku, adalah seorang wira swasta yang memiliki usaha kontraktor kecil-kecilan. Ia tidak terlalu ambisius soal pekerjaan, tapi ia memiliki kemampuan sosial yang luar biasa. Itulah salah satu alasan kenapa aku jatuh cinta padanya dulu. Namun, ada satu hal yang sering kali luput dari perhatianku saat aku pertama kali memutuskan untuk menikahinya. Ibunya, Ratna. Wanita itu adalah tipe mertua yang sulit dipahami. Di permukaan, dia tampak seperti ibu yang penyayang, selalu tersenyum manis dan memberikan nasihat-nasihat bijak tentang kehidupan rumah tangga. Tapi semakin lama aku hidup bersamanya, semakin aku menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ratna bukan sekadar mertua biasa. Ia adalah sosok yang sangat dominan, bahkan terkadang mendominasi kehidupan rumah tanggaku dan Aditya. Hari-hari Ramadan akan segera tiba, dan suasana rumah terasa semakin tegang. Aku mencoba untuk tetap fokus pada ibadah, tapi ada sesuatu yang mengganggu pikiranku belakangan ini. Beberapa minggu lalu, aku menemukan struk belanja dari sebuah hotel bintang 5 di meja dapur. Struk itu atas nama Ratna. Awalnya, aku tidak terlalu mempermasalahkannya. Mungkin dia sedang menginap di hotel karena urusan keluarga atau acara tertentu. Namun ketika aku melihat lebih dekat, tanggal di struk itu adalah hari Selasa 2 minggu lalu. Hari yang sama ketika Aditya mengatakan bahwa ia sedang bekerja lembur di kantor. Aku mencoba menepis pikiran buruk itu. Mungkin ini semua hanya kebetulan. Mungkin aku terlalu banyak membaca cerita-cerita perselingkuhan di internet, sampai-sampai aku mulai curiga pada hal-hal kecil. Tapi semakin aku berusaha melupakan, semakin sering aku menemukan hal-hal yang aneh. Misalnya, mobil Aditya sering kali pulang larut malam tanpa penjelasan yang jelas. Atau bagaimana Ratna tiba-tiba menjadi sangat protektif terhadap Aditya, bahkan melarangku untuk terlalu banyak bertanya tentang kegiatannya. Puncaknya adalah ketika aku secara tidak sengaja menemukan percakapan singkat di WhatsApp Aditya. Aku tidak berniat untuk mengintip ponselnya. Aku hanya ingin meminjam charger miliknya yang tertinggal di meja ruang tamu. Saat aku mengambilnya, layar ponsel menyala otomatis karena ada notifikasi masuk. Nama Dina tertera di sana, disertai dengan pesan singkat. "Makasih ya sayang, hari ini seru banget." Jantungku langsung berdebar kencang. Siapa Dina? Kenapa dia memanggil Aditya dengan sebutan sayang? Aku berusaha untuk tetap tenang, tapi hatiku sudah mulai retak. Aku tahu aku harus mengonfrontasi Aditya tentang hal ini, tapi sesuatu di dalam diriku masih belum siap. Bagaimana jika aku salah? Paham? Bagaimana jika semua ini hanya kecelakaan kecil yang bisa diperbaiki dengan komunikasi? Namun, semakin aku memikirkannya, semakin aku sadar bahwa ini bukanlah kebetulan. Ada sesuatu yang tidak beres di sini. Dan yang paling menyakitkan adalah keterlibatan Ratna dalam semua ini. Apakah dia benar-benar membantu Aditya menutupi perselingkuhannya? Mengapa dia melakukan ini? Bukankah seharusnya sebagai mertua, dia mendukung hubungan kami, bukan malah merusaknya? Ketika Ramadan tiba, suasana rumah semakin dingin. Aditya dan Ratna tampak begitu dekat, seringkali berbicara berbisik di sudut ruangan ketika aku berada di dekat mereka. Aku mencoba untuk tetap menjaga wajah tenang, tapi di dalam hati, aku merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang. Aku tahu aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut.
Aku harus mencari tahu kebenarannya, apapun risikonya. Saat malam pertama Ramadan, aku duduk sendirian di ruang tamu setelah salat tarawih. Aditya dan Ratna sudah tidur di kamarnya masing-masing. Aku memandangi langit-langit, berpikir keras tentang langkah apa yang harus aku ambil. Aku tidak bisa langsung menghadapinya tanpa bukti yang kuat, tapi aku juga tidak bisa diam saja dan membiarkan mereka terus memanfaatkan aku. Akhirnya, aku memutuskan untuk tidak langsung mengonfrontasi mereka. Sebagai gantinya, aku memutuskan untuk diam-diam mencari bukti lebih lanjut. Aku akan menggunakan waktu Ramadan ini untuk mencari tahu segala sesuatu yang mereka sembunyikan. Jika aku berhasil menemukan kebenarannya, aku akan membuat mereka sadar akan kesalahan mereka. Aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkan hidupku tanpa konsekuensi apapun. Itulah rencanaku saat itu. Meskipun hatiku masih terasa retak, aku tahu aku harus kuat. Ini adalah awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah hidupku selamanya. Ramadan berjalan, tetapi suasana di rumah semakin tidak nyaman. Aku, Citra, mulai merasakan beban emosional yang semakin berat. Setiap hari, aku mencoba menjalani ibadah dengan khusyuk, tapi pikiranku selalu kembali ke pertanyaan yang sama. Apa yang sebenarnya terjadi antara Aditya, Ratna, dan wanita bernama Dina itu? Ku tahu aku tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu jawaban datang begitu saja. Jadi, aku memutuskan untuk mengambil langkah lebih jauh. Pertama-tama, aku mulai menyelidiki secara diam-diam. Aku tidak ingin membuat mereka curiga, jadi aku harus sangat hati-hati. Salah satu hal pertama yang kulakukan adalah memeriksa rekening keluarga. Selama ini, aku jarang memperhatikan detail-detail finansial karena Aditya dan Ratna selalu mengurusnya. Tapi kali ini, aku memutuskan untuk melihat sendiri. Aku membuka aplikasi perbankan di laptopku pada malam hari ketika mereka sudah tidur. Hasilnya membuatku terkejut. Ada banyak transaksi mencurigakan dalam beberapa bulan terakhir. Pembayaran hotel mewah, restoran mahal, bahkan transfer uang ke akun-akun yang tidak ku kenal. Semua ini dilakukan menggunakan kartu kredit atas nama Ratna. Aku juga menemukan bahwa Ratna telah menarik sejumlah besar uang dari tabungan keluarga tanpa memberitahuku. Apa yang dia lakukan dengan semua uang itu? Kecurigaanku semakin bertambah ketika aku menemukan sebuah dokumen tagihan dari sebuah toko perhiasan ternama. Di sana tertulis nama penerima barang. Dina. Siapa lagi kalau bukan wanita yang kutemukan di WhatsApp Aditya? Aku mulai menyadari bahwa perselingkuhan ini bukan sekadar hubungan rahasia biasa. Ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini, dan Ratna tampaknya menjadi bagian penting dari rencana mereka. Tapi aku masih belum puas. Aku membutuhkan bukti yang lebih konkret, bukti yang tidak bisa mereka bantah. Jadi, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih berisiko. Merekam percakapan mereka. Aku tahu ini bukan cara yang ideal, tapi aku merasa sudah tidak ada pilihan lain. Pada suatu sore, aku sengaja meninggalkan ponselku di ruang tamu saat Aditya dan Ratna sedang berbicara. Aku pura-pura pergi ke dapur untuk membuat minuman, padahal aku diam-diam merekam percakapan mereka melalui aplikasi. Apa yang kudengar kemudian benar-benar membuatku tercengang. Mereka berbicara tentang Dina, dan bagaimana mereka harus lebih hati-hati agar aku tidak curiga. Ratna bahkan berkata, Citra itu terlalu polos. Dia tidak akan pernah tahu apa yang kita lakukan. Lagi pula, semua ini demi masa depan Aditya. Masa depan Aditya? Apa maksudnya? Setelah percakapan itu, aku mulai mencari tahu siapa Dina sebenarnya. Aku mencoba melacak nomor telepon yang ada di WhatsApp Aditya. Dengan bantuan temanku, Nisa, yang bekerja di industri teknologi, aku berhasil mendapatkan beberapa informasi dasar tentangnya. Ternyata, Dina adalah seorang wanita muda yang bekerja sebagai pramuniaga di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta. Usianya baru 25 tahun, hampir 10 tahun lebih muda dariku. Aku merasa hancur. Bagaimana bisa Aditya melakukan ini padaku? Dan kenapa Ratna mendukungnya? Aku mulai menyadari bahwa Ratna tidak hanya diam saja. Dia aktif membantu Aditya menutupi hubungan gelapnya. Lebih buruk lagi,
aku menemukan bahwa Ratna memiliki hutang besar kepada rentenir karena gaya hidupnya yang boros. Ternyata, ia menggunakan uang dari rekening keluarga untuk membayar hutang-hutangnya itu. Itu sebabnya ia begitu protektif terhadap Aditya. Ia membutuhkan dukungan finansial dari putranya untuk menutupi kesalahan-kesalahannya. Semua ini membuatku marah. Bukan hanya karena pengkhianatan Aditya, tapi juga karena Ratna. Bagaimana bisa seorang ibu melakukan ini pada anaknya sendiri? Bukankah seharusnya ia melindungi Aditya dari masalah, bukan malah menyeretnya ke dalam lubang yang lebih dalam? Namun meskipun aku marah, aku tahu aku tidak bisa langsung menghadapinya. Aku harus memikirkan strategi yang tepat. Jadi, aku mulai mempersiapkan langkah-langkah untuk mengambil alih kendali finansial keluarga. Aku memindahkan aset-aset penting ke rekening pribadiku, termasuk tabungan dan investasi properti. Aku juga memblokir akses Aditya dan Ratna ke kartu kredit keluarga. Awalnya, aku khawatir mereka akan segera menyadarinya, tapi ternyata mereka tidak terlalu memperhatikan detail finansial seperti yang kukira. Selain itu, aku juga mulai mencari tahu apakah ada orang lain yang bisa membantuku menghadapi situasi ini. Aku memutuskan untuk menceritakan semuanya kepada Nisa, sahabatku yang selalu mendukungku. Awalnya, aku ragu untuk membuka rahasia ini, tapi aku tahu aku butuh seseorang untuk berbagi beban. Nisa mendengarkan ceritaku dengan penuh perhatian, lalu berkata, "Citra, kamu tidak bisa membiarkan mereka terus memanfaatkanmu. Kamu harus mengambil tindakan. Kamu punya hak untuk melindungi dirimu sendiri." Kata-kata Nisa membuatku semakin yakin. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan mereka. Aku harus mengambil alih kendali hidupku sendiri. Namun, aku juga tahu bahwa ini bukanlah akhir dari perjuanganku. Masih ada banyak hal yang harus aku lakukan untuk memastikan bahwa mereka sadar akan kesalahan mereka. Di akhir Ramadan, aku merasa seperti berdiri di ambang perubahan besar. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkan hidupku tanpa konsekuensi apapun. Ini adalah awal dari balas dendamku. Balas dendam yang akan membuat mereka menyadari betapa seriusnya kesalahan mereka. Ramadan seharusnya menjadi bulan penuh berkah, refleksi, dan kedamaian. Tapi bagi aku, Citra, ini adalah bulan yang penuh ketegangan dan perjuangan batin. Setiap hari, aku mencoba menjalani ibadah dengan khusyuk, tapi pikiranku selalu kembali ke rencana balas dendam yang sedang kubangun. Aku tahu Ramadan adalah waktu untuk memaafkan, tapi bagaimana mungkin aku bisa memaafkan pengkhianatan seperti ini? Mereka tidak hanya mengkhianati cintaku, tapi juga kepercayaanku. Ketika pertengahan Ramadan tiba, aku mulai merasakan dampak dari langkah-langkah yang telah aku ambil. Aditya dan Ratna mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kartu kredit mereka ditolak di beberapa tempat, dan transfer uang yang biasanya mereka lakukan tanpa masalah sekarang gagal. Awalnya, mereka mengira itu hanya masalah teknis, tapi semakin sering hal itu terjadi, semakin jelas bagi mereka bahwa ini bukan kebetulan. Suatu sore, setelah salat tarawih, aku mendengar suara keras dari ruang tamu. Ketika aku keluar dari kamarku, aku melihat Aditya dan Ratna sedang berdebat sengit. Ratna tampak sangat marah, sementara Aditya terlihat bingung dan frustrasi. Aku pura-pura tidak tahu apa-apa dan bertanya dengan nada tenang. "Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut?" Ratna langsung menoleh padaku dengan wajah yang penuh kemarahan. "Citra, apa yang kamu lakukan dengan kartu kredit kita? Kenapa semua transaksi kami ditolak?" Tanyanya dengan nada menuduh. Aku hanya tersenyum tipis dan berkata, "Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Mungkin kalian harus memeriksa sendiri." Aku tahu ini adalah awal dari konfrontasi yang lebih besar, tapi aku tetap tenang. Aku tidak ingin memberikan jawaban apapun sampai saat yang tepat tiba. Beberapa hari kemudian, situasi semakin memburuk. Aditya mulai panik karena dia tidak bisa membayar tagihan-tagihan penting. Ratna, di sisi lain, mulai mencurigai bahwa aku adalah penyebab dari semua ini. Suatu malam, dia datang ke kamarku tanpa mengetuk pintu. Wajahnya penuh dengan kemarahan,
tapi juga ada rasa putus asa di matanya. "Citra, apa yang kamu lakukan dengan uang kita?" tanyanya dengan nada mendesak. "Kenapa semua fasilitas kami tiba-tiba diblokir? Kamu harus memberitahu kami apa yang terjadi." Aku menatapnya dengan dingin dan berkata, "Ini bukan uang kalian, ini uangku, dan aku hanya mengambil hakku kembali." Ratna terkejut mendengar jawabanku. Dia tidak pernah membayangkan bahwa aku akan melakukan sesuatu seperti ini. "Apa maksudmu? Kamu tidak bisa begitu saja mengambil uang keluarga." Aku tertawa sinis. "Keluarga? Apakah ini benar-benar keluarga? Kalian hanya memanfaatkanku, uangku, kerja kerasku, semuanya. Dan sekarang, kalian harus belajar hidup tanpa aku." Setelah percakapan itu, suasana rumah semakin tegang. Aditya dan Ratna mulai menyadari bahwa mereka tidak lagi memiliki kendali atas finansial keluarga. Mereka mencoba meminta bantuan kepada teman-teman mereka, tapi tanpa akses ke dana yang cukup, mereka tidak bisa melakukan banyak hal. Aku bisa melihat kepanikan di mata mereka, tapi aku tetap diam dan fokus pada rencanaku. Di tengah semua ini, aku mulai merasakan beban emosional yang semakin berat. Aku tahu aku sedang melakukan hal yang benar, tapi bagian dari diriku masih merasa sedih. Aku tidak pernah membayangkan bahwa pernikahanku akan berakhir seperti ini. Aku mencoba untuk tetap fokus pada tujuanku, tapi kadang-kadang aku merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang. Pada malam terakhir Ramadan, aku memutuskan untuk menghadapi mereka secara langsung. Aku mengumpulkan Aditya dan Ratna di ruang tamu dan berkata, "Dengarkan baik-baik. Aku sudah tahu segalanya tentang perselingkuhanmu, Aditya, dan tentang hutang-hutangmu, Ratna. Aku tidak akan membiarkan kalian terus memanfaatkan aku. Mulai sekarang kalian harus hidup tanpa bergantung padaku." Aditya dan Ratna terdiam. Mereka tidak bisa berkata apa-apa karena mereka tahu aku memiliki bukti kuat tentang semua ini. Ratna mencoba membela diri, tapi aku langsung memotongnya. "Cukup. Aku sudah muak dengan semua kebohongan kalian. Ini adalah akhir dari segalanya." Setelah itu, aku meninggalkan ruangan. Aku tahu ini adalah awal dari perubahan besar dalam hidupku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkan hidupku tanpa konsekuensi apapun. Ramadan berakhir, tapi bagi aku, Citra, ini adalah awal dari sebuah perubahan besar. Aku tahu bahwa keputusanku untuk mengambil alih kendali finansial bukan hanya soal balas dendam. Ini tentang memperbaiki hidupku sendiri dan memberikan pelajaran kepada mereka yang telah mengkhianatiku. Namun, aku juga sadar bahwa rencanaku belum selesai. Ada satu hal terakhir yang harus kulakukan untuk memastikan bahwa mereka benar-benar menyadari kesalahannya. Mengungkap semuanya kepada keluarga besar Aditya. Aku memutuskan untuk mengundang keluarganya dalam sebuah pertemuan di rumah kami. Ini adalah langkah yang sangat berisiko, karena aku tahu keluarga Aditya tidak terlalu dekat denganku. Tapi aku juga tahu bahwa ayah mertuaku, Pak Budi, adalah sosok yang bijaksana dan selalu mendukungku, meskipun dia jarang hadir dalam kehidupan sehari-hari kami. Aku ingin dia mendengar langsung dari mulutku segala sesuatu yang telah terjadi. Pada hari pertemuan itu, suasana rumah begitu tegang. Aditya dan Ratna tampak cemas, meskipun mereka mencoba menyembunyikannya dengan senyum palsu. Mereka mungkin berpikir bahwa aku akan meminta maaf atau menyerah pada rencanaku, tapi aku tidak akan mundur sekarang. Ketika semua anggota keluarga berkumpul di ruang tamu, aku berdiri di tengah-tengah mereka dan mulai berbicara. "Terima kasih sudah datang hari ini," kataku dengan nada tenang namun tegas. "Ada beberapa hal penting yang harus kalian ketahui tentang keluarga ini." Aku kemudian mulai menjelaskan segalanya, tentang perselingkuhan Aditya dengan Dina, tentang bagaimana Ratna membantu menutupi hubungan gelap itu, dan tentang hutang-hutang besar Ratna yang dibayar menggunakan uang keluarga. Aku juga menunjukkan bukti-bukti yang telah aku kumpulkan selama ini. Struk belanja hotel, rekaman percakapan, bahkan transaksi ilegal yang dilakukan atas nama Ratna. Semua orang terdiam. Wajah Aditya pucat pasi, sementara Ratna tampak seperti ingin melarikan diri dari ruangan itu. Pak Budi, ayah mertuaku,
tampak sangat terkejut. Dia menatap Aditya dan Ratna dengan ekspresi marah dan kecewa. "Apakah ini benar?" tanyanya dengan suara bergetar. Aditya tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya menunduk, sementara Ratna mencoba membela diri. "Ini semua salah Citra. Dia terlalu posesif dan tidak percaya pada anakku," serunya dengan nada defensif. Tapi aku tidak memberinya kesempatan. Untuk melanjutkan, aku langsung memotongnya. "Cukup, Bu Ratna. Jangan coba-coba memutarbalikkan fakta. Ini bukan soal posesif atau tidak percaya. Ini soal pengkhianatan dan manipulasi. Dan aku tidak akan membiarkan kalian terus memanfaatkanku." Setelah itu, aku mengumumkan hal yang paling mengejutkan bagi mereka. Rumah ini, mobil-mobil yang kalian pakai, tabungan keluarga, semua itu adalah hasil kerja kerasku. Aku sudah memindahkan semua aset itu ke rekeningku. Mulai sekarang, kalian tidak punya akses apapun lagi ke fasilitas itu. Kalimat itu seperti bom yang meledak di ruangan itu. Aditya dan Ratna langsung pingsan di tempat, sementara anggota keluarga lainnya hanya bisa terdiam syok. Aku tahu ini adalah momen yang dramatis, tapi aku tidak merasa bersalah sedikit pun. Mereka pantas mendapatkan konsekuensi atas tindakan mereka. Setelah pertemuan itu, kehidupan di rumah berubah sepenuhnya. Aditya dan Ratna dipaksa untuk pindah dari rumah mewah itu. Aku membantu mereka menemukan kontrakan kecil di pinggiran kota, jauh dari lingkungan elit Gading Serpong. Mereka harus hidup tanpa kemewahan yang selama ini mereka nikmati tanpa usaha keras. Namun, meskipun aku berhasil melaksanakan rencanaku, aku tidak merasa puas sepenuhnya. Ya, aku berhasil membuat mereka sadar akan kesalahan mereka, tapi ada bagian dari diriku yang masih merasa kosong. Aku tahu aku telah melakukan hal yang benar, tapi aku juga sadar bahwa ini bukan akhir dari perjalanan emosionalku. Di malam hari, setelah semua itu terjadi, aku duduk sendirian di ruang tamu, memandangi foto-foto lama pernikahanku dengan Aditya. Aku mencoba memahami apa yang salah dengan hubungan kami. Apakah ini semua salahku? Ataukah ini adalah takdir yang harus kuhadapi? Nisa, sahabatku, datang untuk menenangkanku. "Citra, kamu sudah melakukan hal yang benar," katanya sambil memelukku. "Sekarang saatnya kamu fokus pada dirimu sendiri. Kamu layak mendapatkan kebahagiaan sejati." Aku tersenyum tipis. Aku tahu Nisa benar. Ini adalah waktunya untuk memulai hidup baru, tanpa beban masa lalu, tanpa pengkhianatan, dan tanpa rasa bersalah. Beberapa bulan telah berlalu sejak hari itu. Hari ketika aku, Citra, mengungkapkan segalanya kepada keluarga besar Aditya dan memutuskan untuk mengambil alih kendali hidupku. Saat itu, aku merasa seperti sedang berdiri di puncak gunungan emosi yang bercampur aduk, kemarahan, kekecewaan, tapi juga rasa lega. Sekarang, setelah semua badai itu berlalu, aku mulai melihat cahaya di ujung terowongan. Rumah mewah di Gading Serpong tidak lagi menjadi tempat tinggalku. Aku memutuskan untuk menjualnya dan menggunakan uang hasil penjualan itu untuk membuka usaha sendiri. Selama ini, aku selalu bekerja di perusahaan orang lain. Tetapi sekarang aku ingin mencoba sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa memberikan arti lebih dalam hidupku. Dengan dukungan Nisa, aku membuka sebuah kafe kecil di pusat kota Tangerang. Kafe ini bukan hanya sekadar tempat minum kopi, tapi juga menjadi ruang bagi para wanita carrier untuk berkumpul, berbagi cerita, dan saling mendukung satu sama lain. Kafe itu aku beri nama Melati, karena bunga melati adalah simbol kesabaran dan keteguhan hati. Dua hal yang sangat aku rasakan selama perjalanan ini. Setiap pagi, aku datang ke kafe dengan senyum di wajahku, menyapa pelanggan yang datang, dan menikmati aroma kopi yang memenuhi ruangan. Ini adalah momen-momen kecil yang membuatku merasa damai. Namun, meskipun aku sudah mulai bangkit, ada bagian dari diriku yang masih memikirkan Aditya dan Ratna. Mereka sekarang tinggal di kontrakan kecil di pinggiran kota, jauh dari kemewahan yang pernah mereka nikmati. Aku mendengar kabar bahwa Ratna akhirnya harus menjual perhiasan-perhiasannya untuk membayar hutang-hutangnya kepada rentenir. Aditya, di sisi lain, mulai bekerja keras sebagai sopir taksi online untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kabarnya, Dina sudah meninggalkannya begitu dia tahu bahwa Aditya
tidak lagi memiliki akses ke uang atau fasilitas mewah. Beberapa minggu lalu, aku menerima telepon dari Aditya. Dia meminta maaf atas semua yang telah dilakukannya dan memohon agar aku mau memperbaiki hubungan kami. Aku mendengarkan permintaannya dengan tenang, tapi aku tahu jawabanku sudah pasti. Maaf, Aditya. Kataku dengan nada lembut namun tegas. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Terlalu banyak hal yang rusak. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah belajar dari kesalahan masing-masing. Setelah percakapan itu, aku merasa lega. Aku tahu aku tidak bisa memperbaiki hubungan yang sudah hancur. Tapi aku juga tahu bahwa aku tidak boleh terus hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan itu. Ini adalah waktunya untuk melangkah maju. Aku juga mulai membangun hubungan yang lebih baik dengan keluargaku sendiri. Selama ini, aku terlalu fokus pada rumah tangga dan pekerjaan hingga jarang meluangkan waktu untuk orang tuaku. Sekarang, aku sering mengunjungi mereka di rumah, membantu ibuku memasak di dapur, atau sekadar duduk bersama ayah di teras sambil ngobrol tentang kehidupan. Keluargaku adalah sumber kekuatanku, dan aku bersyukur masih memiliki mereka di sisiku. Pada suatu sore, aku duduk di sudut kafe dengan secangkir teh hangat di tangan. Matahari mulai tenggelam, dan sinarnya yang lembut memantul di meja-meja kayu kafe. Aku memandangi langit yang perlahan berubah menjadi jingga, sambil merenungkan perjalanan hidupku selama ini. Aku tahu aku tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi. Tapi aku juga sadar bahwa pengalaman itu telah membuatku lebih kuat. Nisa datang dan duduk di sebelahku. "Gimana? Udah lebih tenang?" tanyanya sambil tersenyum. Aku mengangguk. "Iya, Nis. Aku merasa kayak udah nemuin kedamaian. Bukan cuma dari balas dendam, tapi dari keputusan untuk melanjutkan hidup." Nisa tertawa kecil. "Itu yang bikin kamu hebat, Cid. Kamu nggak cuma mikirin masa lalu, tapi juga masa depan." Aku tersenyum, merasa bersyukur memiliki sahabat seperti Nisa. Kami berbincang sejenak tentang rencana-rencana ke depan, tentang ekspansi kafe, tentang proyek-proyek baru yang ingin aku coba, dan tentang harapan-harapan kecil yang mulai tumbuh di hatiku. Di malam itu, aku pulang ke apartemen baruku dengan perasaan ringan. Apartemen ini tidak sebesar rumah lamaku, tapi aku menyukainya. Ini adalah tempat yang benar-benar milikku. Tempat yang penuh dengan kenangan baru dan harapan-harapan yang belum terwujud. Aku membuka jendela, membiarkan angin malam masuk ke dalam ruangan. Aku memandangi langit malam yang penuh bintang, merasa seperti sedang berdiri di awal babak baru dalam hidupku. Ini adalah ceritaku. Cerita tentang seorang wanita yang pernah dihancurkan oleh orang-orang yang seharusnya ia cintai. Tapi kemudian, bangkit dan menemukan kekuatannya sendiri. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi aku tahu satu hal. Aku siap menghadapinya dengan kepala tegak.